sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi ya Om. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Medan tahun 2022. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nofirman Lembu. Saya guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Purugao, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Adapun materi yang saya ajarkan yaitu klasifikasi makhluk hidup dengan submateri prinsip-prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Ya. Selamat siang. Siang luar biasa. Baik, terima kasih. Baik kepada anak kami semua. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada siang hari ini, segala aktivitas kita ini selalu kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebelumnya siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Ya, pada anak kami dipersilakan ke depan. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Syukur. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mengecek kehadiran siswa kami ya. Jadi tolong nanti didengarkan namanya. Aldin Waru, Mari Pak. Oberman, Mari Pak. Christian, Mari Pak. Fandi, Darmi. Berarti semua siswa kami hadir ya? Iya. Baik, kepada anak-anak kami semua, sebelum kita lanjutkan, maka kita dulu mengangkat satu lagu nasional ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita. Siapa yang bisa dari anak-anak kami yang memimpin kita? Ya, kepada anak kami dipersilakan. Depan, sini. Dan kepada anak kami semua, silakan berdiri semua. Baik, mari kita bernyanyi lagu wajib nasional dengan judul Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci Gada Perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tegak hujan bangsa, siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, kepada teman-teman silakan duduk. Baik, terima kasih lagu yang sudah dipimpin anak kami Krisdayanti. Maka kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita. Siapa dulu dari anak-anak kami yang masih ingat pada materi yang minggu lalu? Ya Pak. Ya, silakan berdiri. Baik Pak. Materi yang dulu yang kita bahas itu mengenai Kenegaraan Ramayati. Di mana Kenegaraan Ramayati itu terbagi
Baik, terima kasih. Terima kasih atas. Nah, pada hari ini kita lanjutkan dia tentang klasifikasi makhluk hidup. Coba diperhatikan. Yang menjadi kompetensi dasarnya menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Ini KD, kompetensi dasar. Nah, dari kompetensi dasar ini maka muncul yang namanya indikator. Ya, indikator kita ada 3. Ya, yang pertama menguraikan manfaat dan tujuan klasifikasi. Yang kedua menganalisis prinsip dan dasar pengelompokan makhluk hidup. Yang ketiga membedakan konsep klasifikasi alami, artifisial, dan filogenetik. Ini yang menjadi indikator kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, dari indikator ini tentu ada yang namanya tujuan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 3. Yang pertama, siswa kami dapat menganalisis manfaat dan tujuan klasifikasi. Yang kedua, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan bentuk dan jenisnya. Dan yang ketiga, menganalisis konsep klasifikasi makhluk hidup. Yang menjadi submateri atau subtopik daripada pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu dasar dan prinsip klasifikasi makhluk hidup. Dari gambar ini kepada siswa kami tolong diperhatikan apa maksud daripada gambar ini di atas. Ada yang tahu atau ada yang ditanyakan dari gambar ini di atas? Ya, silakan. Dari gambar di atas, yang saya masih kurang mengerti atau memahami, manakah yang tergolong kelompok mamalia? Ya, terima kasih. Nah, sebelum Bapak menanggapinya, ada yang dari siswa kami yang memberikan tanggapan tentang apa yang disampaikan oleh anak kami Ipa Sasmita. Ya, Pak. Ya, silakan anak kami Oberman. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk menanggapi dari donasi Yesus Mita. Di mana pertanyaannya itu manakah dari gambar di atas yang tergolong mamalia? Menurut saya Pak, mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Contohnya anjing, babi, kucing, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Sebelumnya nanti Bapak akan membagikan LKPD, membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, sebelumnya dulu, maka Bapak akan membagikan kelompoknya. Jadi tolong nanti didengarkan namanya, mana dia kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah dengar? Sudah, Pak. Nah, yang menjadi kelompok 1 yaitu Monica, Asniwati, Mistariani, Tanti Putri, Aldi, dan Pandi. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Trisnayanti, Darni, Yeliana, Mintarian Dea, Feriana, dan Octavianus. Bapak berikan kesempatan dulu kepada anak kami untuk gabung pada kelompoknya masing-masing. Silakan, Pak. Ya, bagaimana anak kami sudah gabung pada kelompoknya? Nah, sebelum Bapak membagikan LKPD tadi, maka Bapak dulu memaparkan materi tentang klasifikasi dan ada juga nanti video daripada klasifikasi makhluk hidup. Jadi kepada siswa kami dulu tolong diperhatikan pada layar slide di atas untuk memahami materi yang akan kita bahas. Manfaat daripada klasifikasi
makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang lain. Yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Tujuan daripada klasifikasi makhluk hidup ada juga 4 kriteria. Yang pertama, mempermudah dan mempelajari dan mengenal berbagai macam-macam makhluk hidup. Selanjutnya, tadi kan ada dasar dan prinsip klasifikasi. Itu terbagi 3 juga. Yang pertama, dasar-dasar klasifikasi. Yang kedua, prinsip-prinsip klasifikasi. Dan yang ketiga, tata nama. Dasar-dasar klasifikasi ini juga dia terbagi 5. Yang pertama, berdasarkan persamaan. Yang kedua, berdasarkan perbedaan. Yang ketiga, berdasarkan manfaat. Keempat, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Dan yang kelima, berdasarkan biokimia. Selanjutnya, untuk lebih memahami daripada materi ini hanya secara lisan tadi kan. Nah, sekarang kita akan melihat video. Di sini nanti mungkin lebih mendetail kepada siswa kami bagaimana itu yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Tunggu ya. Wujud yang bermacam-macam. Meskipun demikian, Anda tetap dapat menentukannya. Hal tersebut dapat Anda lakukan dengan mengamati persamaan dan perbedaannya. Misalnya, gajah, jerapah, antelop, dan zebra pada gambar tentu memiliki persamaan dan perbedaan karakteristik. Apa perbedaan dan persamaan karakteristik antara gajah, jerapah, antelop, dan zebra? Kalian bisa memperhatikan gambar. Ada beberapa tujuan klasifikasi. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan dari makhluk hidup tersebut. Yang keempat, mempelajari evolusi. Nah, untuk memperoleh informasi mengenai orang tua dari seorang anak dapat dilakukan perbandingan DNA. Meskipun ciri wajah dan tubuhnya tidak mirip, jika DNA-nya cocok dapat dipastikan orang tersebut merupakan ayah dari bayi tersebut. Baik, demikian saja video tentang klasifikasi makhluk hidup. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kita akan membahas pada diskusi, ya. Jadi sebelum itu Bapak akan membagikan LKPD tiap-tiap kelompok. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Dan kelompok 4. Jadi di LKPD itu nanti sudah ada cara pelaksanaannya atau pengerjaannya ya. Jadi tolong dibaca daripada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Dan begitu juga dengan yang akan siswa kami bahas nantinya. Ya. Bapak akan memberikan waktu ya. Bapak akan memberikan waktu kepada siswa kami selama 15 menit. Jadi selama 15 menit itu dikerjakan. Setelah itu nanti siswa kami akan mempresentasikannya. Sudah dengar? Thank you.
Baik, bagaimana? Sudah siap semua? Nomor 1 gimana? Sudah. 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. Oke. Baik. Dengan sudah selesai diskusi, maka sekarang kita akan mempresentasikan daripada hasil diskusi siswa kami dari kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Jadi untuk itu kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kita pada siang hari ini. Pada kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kelompok 1, untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebagai materi pembahasan kami yaitu tujuan dan manfaat klasifikasi makrokulit. Nah, tujuan klasifikasi makrokulit itu terdiri dari 3 bagian. Yang dimana yang pertama itu mendeskripsikan jenis makhluk hidup, yang kedua mengelompokkan makhluk hidup, dan yang ketiga yaitu mengetahui persamaan makhluk hidup. Baik, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama dulu mendeskripsikan jenis makhluk hidup. Baik, terima kasih atas hasil presentasinya. Kami tahu bahwa banyak kekurangan dan kelemahan dalam menyampaikannya. Itu jika ada saran atau sanggahan maupun pertanyaan dari teman-teman dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari pemaparan kelompok 1 mengenai tujuan klasifikasi, kami masih belum memahami apa yang menjadi tujuan daripada klasifikasi ini. Baik, terima kasih sekali pertanyaannya dari kelompok 2. Untuk itu kami minta waktu 2 menit atau sampai 3 menit untuk mendiskusikannya. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu mengenai tujuan dari klasifikasi. Nah, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan beberapa organisme tersebut sesuai dengan ciri dan persamaan yang dimiliki oleh makhluk hidup itu sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah kelompok 2 memahaminya? Baik, kami dari kelompok 2 dari menjawab dan kelompok 1. Terima kasih. Demikian saja hasil presentasi kami pada hari ini. Kami tahu banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi, dan semoga apa yang disampaikan tentang tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Untuk itu kita kasih aplaus dulu buat kelompok. Nah, kita lanjutkan sekarang kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami, khususnya kami kelompok 2, yang dimana materi pembahasan kami yaitu tentang cara mengklasifikasi makhluk hidup. Untuk itu kepada teman kami Krisna yang untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini, yaitu dengan cara mengklasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi, kedua pengelompokan, dan ketiga pemberian nama makhluk hidup. Nah, saya akan membahas satu persatu, di mana yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan langkah awal tahapan
penerapan klasifikasi yang dilakukan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan ciri organisme. Ciri yang diamati dapat berupa ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan biokimia. Namun dalam pemberian nama ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti aturan tertentu. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Kami tahu banyak kekurangan atau kelemahan dalam penyampaiannya. Untuk itu kami minta saran atau tanggapan atau berupa pertanyaan kepada teman kelompok dari kelompok 1, 3, dan 4 dipersilakan. Baik, saya akan bertanya dari pemaparan kelompok 2 mengenai cara mengklasifikasi makhluk hidup. Kami masih belum memahami bagaimana perbedaan antara identifikasi dengan pengelompokan. Baik, kami dari kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 yang disampaikan oleh teman kami, Krisnayani. Baik, sebagai perbedaan identifikasi dan pengelompokan, yaitu di mana identifikasi merupakan klasifikasi yang dilakukan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan ciri organisme, sedangkan pengelompokan terjadi setelah ciri-ciri suatu organisme diketahui. Tahapan klasifikasi selanjutnya adalah pengelompokan organisme tersebut ke dalam kelompok yang sesuai. Organisme yang berada dalam satu kelompok memiliki kemiripan yang besar dibandingkan dengan organisme di kelompok yang lain. Baik, demikian jawaban dari kami kembalikan kepada moderator. Baik, kami dari kelompok 2, apakah jawaban kami diterima atau dipahami? Terima kasih, jawabannya kami terima. Demikianlah hasil diskusi kami pada hari ini. Kami tahu banyak kelemahan atau kekurangan. Untuk itu semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jadi kita kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Baik, sekarang kita lanjutkan juga penampilan atau presentasi daripada kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai mengapa makhluk hidup diklasifikasikan. Kepada teman kami, Mariana, dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang topiknya, mengapa makhluk hidup perlu diklasifikasinya. Alasannya adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup, menyederhanakan objek studi atau penelitian, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan membantu memberi nama makhluk hidup yang bertujuan untuk mempermudah kita mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Demikian saja, kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian saja hasil penjelasan dari kelompok kami. Persilakan. Baik, dari pemaparan kelompok 3, kami masih belum memahami mengapa makhluk hidup itu perlu diklasifikasikan.
Baik, alasan mengapa makhluk hidup perlu diklasifikasikan yaitu supaya makhluk hidup itu dapat diketahui berdasarkan perbedaan dan kesamaan ciri yang dimiliki, serta mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu. Kembali kepada moderator. Baik, demikian saja jawaban dari kami untuk kelompok 4. Apakah jawaban kami diterima atau ada yang kurang dimengerti? Dipersilakan. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 3 kami akan terima. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Banyak sekali kekurangan atau kesalahan. Mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Baik, demikian saja presentasi daripada kelompok 3. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan dari kelompok 3? Tidak. Baik, berarti kalau tidak ada, kita kasih juga aplaus buat kelompok. Baik, sekarang kita lanjutkan penampilan atau presentasi daripada kelompok 4. Pada kelompok 4 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami saat ini. Untuk itu, kami persilakan kepada teman kami Oberman untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari kelompok 4 untuk menjelaskan hasil materi kami pada saat ini. Di mana judul materi kami pada saat ini yaitu tentang urutan taksonomi dalam klasifikasi makhluk hidup, di mana terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu domain, di mana domain adalah tingkat teratas dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Dalam sebuah domain terdapat jumlah makhluk hidup yang paling banyak terdapat. Takson ini memang berada di tingkatan paling atas sehingga klasifikasinya juga paling luas. Yang kedua yaitu kingdom, di mana kingdom adalah tingkatan yang merupakan pecahan dari domain dan terdiri atas 5 klasifikasi. Yang pertama yaitu animalia, yaitu seluruh hewan multiseluler. Yang kedua yaitu fungi, termasuk keluarga lumut, jamur, dan ragi. Yang ketiga yaitu monera atau prakariot, termasuk keluarga bakteri dan alga biru hijau. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam dunia makhluk hidup. Sekian saja hasil materi kami pada saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari penyaji 1. Jika kami sadar bahwa banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyajian, jika ada saran dan kritikan dari teman-teman, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Yang menjadi pertanyaan kami adalah dari pemaparan kelompok 4 mengenai urutan taksonomi dalam klasifikasi makhluk hidup, kami masih belum memahami dari mana kita bisa melihat perbedaan kingdom dan genus. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan persilakan kepada Oberman Jiwa untuk menanggapinya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Di mana pertanyaan dari kelompok 1 yaitu belum memahami atau dari mana kita bisa melihat perbedaan kingdom dan genus. Kita tahu bahwa kingdom itu adalah tingkatan yang merupakan pecahan dari domain yang terdiri atas 5 klasifikasi, yaitu animalia, fungi, monera, plantae, dan protista. Sedangkan genus adalah bagian pertama dari nama ilmiah makhluk hidup yang menggunakan kata nama dan ganda. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian saja jawaban dari kami. Jika masih kurang mengerti atau memahami, dipersilakan kembali untuk bertanya. Ya baik, jawaban dari kelompok 4 kami sudah memahami
berterima atas jawaban teman kami. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Baik, terima kasih kembali karena udah berterima dengan jawaban kami. Baik, sekian saja penjelasan dari kami, hasil diskusi kami selama ini. Dan jika ada kekurangan dan kelemahan dalam penjelasan kami mohon maaf. Sekian saja. Baik, demikian saja presentasinya juga daripada kelompok 4. Kalau ada juga yang masih kurang dipahami atau tidak? Tidak ada. Tapi dengan berdasarkan juga presentasi daripada kelompok 4, maka kita kasih applause juga buat kelompok 4. Baik, coba diperhatikan Bapak depan ini. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, dari hasil presentasinya Bapak akan memberikan applause atau apresiasi kepada siswa kami. Berarti siswa kami ini semua aktif dalam berdiskusi. Itu juga merupakan kebanggaan Bapak ya kepada siswa kami. Berarti siswa kami ini bisa bekerja sama antara teman kelompok dan berdiskusi juga dengan kelompok yang lain. Ya, kasih kita applause duluan. Baik, sebelum kita lanjutkan materi ini, kalau memang ada juga yang kurang masih dipahami, dipersilakan ya untuk dipertanyakan. Ada? Bapak. Ya, silakan berdiri. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari penjelasan materi, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, saya masih kurang memahami mengenai klasifikasi. Tolong dijelaskan sekali lagi Pak, apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan daripada anak kami Christian. Di mana pertanyaan daripada anak kami Christian ini masih kurang memahami, hanya kurang memahami apa itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, anak kami Christian, dan bukan hanya pada anak kami Christian ini, semua. Jadi sudah kita bahas tadi bahwa klasifikasi itu merupakan pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri jenis yang dimiliki daripada makhluk hidup itu sendiri. Bagaimana anak kami Christian? Mengerti Pak. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi kesimpulan, Bapak dulu mau bertanya kepada siswa kami, ya, pada siswa kami, Bapak mau dulu tanggapannya bagaimana tanggapan anak kami mengenai proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang bisa memberikan tanggapannya bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Ada. Ya, anak kami Monica, silakan. Baik, terlebih dahulu kami sangat berterima kasih karena kenapa kami di sini semua merasa senang atau pembelajaran pada hari ini kami merasa puas dan sangat menyenangkan. Karena kenapa kami bisa memperoleh yang namanya ilmu baru, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, harapan kami semoga hal-hal seperti ini di kedepannya akan seperti ini lagi. Kami bisa memperoleh lebih banyak ilmu-ilmu baru yang belum kami ketahui. Sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjutkan, sebelum kita akhiri, Bapak minta salah satu dari siswa kami menyimpulkan daripada materi kita pada siang hari ini. Ada? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada kami Opi Kristiani di depan ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu, klasifikasi makhluk hidup disebut juga taksonomi, yang merupakan sistem klasifikasi untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Demikian saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Baik,
Kasih dulu plus bulan. Sudah menentukannya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, jadi ada berupa instrumen ya, atau tugas anak-anak kami. Berhubung karena les kita juga sudah menjelang mau habis ini karena ada juga guru yang mau masuk setelah ini. Jadi tugas itu nanti silakan lihat halaman 61 ya, 61 itu dikerjakan di selebar kertas dan diserahkan pada saat selesai les terakhir. Ya, setelah les terakhir diserahkan dan dikumpulkan ketua ya. Silakan dikumpulkan dan kasih nanti di kantor sama Pak Guru. Baik. Seterusnya sebelum kita berdoa mengakhiri, Bapak mengingatkan kepada siswa kami dengan berakhirnya kita mempelajari klasifikasi pada hari ini, maka Bapak mengingatkan kepada siswa kami mengenai materi pada minggu yang akan datang. Ya, kita akan lanjutkan materinya mengenai klasifikasi 5 kingdom. Jadi kepada siswa kami silakan belajar dari kami supaya pada pertemuan berikutnya nanti siswa kami lebih mudah memahaminya. Jadi untuk itu sebelum kita mengakhiri, siapa anak-anak kami yang bersedia memimpin kita di dalam doa? Ya, kepada anak kami Edi Berkat di depan berdoa. Baik teman-teman semua, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon doa dimulai. Amin. Amin. Baik, demikian saja proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Yahoo.